Good morning Gedue. Ayo kita mau sarapan, ngemil dan juga jalan-jalan kemana hari ini? Oke, kita mulai dulu dengan sarapan ya. Wow, menu ini kan biasanya ramai di saat Idul Adha ya. Tapi kalau di Surabaya, deretan warung-warungnya ini banyak setiap hari dan juga selalu ramai. Wah, seperti apa ya? Markicop, mari kita coba. Ya, di warung kare kambing dan sapi Bu Hajah Sani di Jalan Semarang, Surabaya inilah, begitu kita masuk langsung disambut etalase yang penuh dengan jeroan. Di sampingnya, ada kuah kaldu kambing dan sapi yang sedang mendidih membuncah. Bisa milih ya? Iya, bisa. Anda bisa melihat di sini benar-benar surga jeroan gitu ya. Ini kalau ini kita tahu lah paru, limpa gitu ya Mas ya. Iya. Tapi ini apa nih Mas? Kayaknya Ini ada kelponan, Kelponan. ada torpedo. Wah, torpedo. Iya, torpedo. Torpedo tahu nggak? Disensor ya. Ih. Yuhu! Berikutnya, jeroan yang sebelumnya sudah direbus bumbu dan digoreng ini disajikan dengan kuah dan nasi putih. Apakah Anda tergiurkan? Jadi ini kuping kambing, terus habis itu ada mata sapi. Jadi karena macam-macamnya banyak kita jadi penasaran ya. Dan menurut saya worth it karena per item tambahan dari jeroan ini dihargai semua rata Rp15.000. Mulai Rp15.000. Oke, mari kita coba. Jadi menurut saya enak ya. Jadi empuk juga, satu kali gigitan itu bisa langsung keras gitu. Kita coba lagi kuping. Itu alot nggak ya? Nih panjang, saya coba pangkalnya dulu ya. Kamu nakal sih, digigit nih. Sama empuk juga. Jadi kita ngerasain rasa sensasi protein yang berbeda gitu loh. Enak. Habis itu juga ada lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang, enak banget ternyata kamu. Lidah ketemu lidah. Begitu juga untuk jeroan lainnya seperti otak dan kelponan. Keseluruhan rasa dari jeroan ini hampir menyerupai ati ampela namun tak begitu pekat. Tempat makan ini pun selalu ramai didatangi berbagai usia mulai dari anak muda hingga dewasa. Belum kenyang? Kita lanjut cari camilan. Begitu masuk ke kedai Baba Hoi di Kapas Kerampung, saya sudah menemukan tempat duduk. Beruntung saya boleh masuk ke dapurnya. Tuh, lihat, proses produksinya tak berhenti-henti. Dan ternyata pembuatan ote-ote ini berbeda. Bila umumnya adonan dicampur jadi satu, di sini lapis per lapis. Mulai dari tepung, cincang daging ayam, rumput laut, tiramnya, sayuran, hingga ditutup dengan adonan tepung lagi. Jadi karena tekniknya berbeda ini di sini tidak disebut dengan ote-ote ya? Iya, bukan. Kita nyebutnya kue tiram. Kue tiram. Asli. Kalau ote itu kan dari bahasa Hokkien. Oke, ote-ote dari bahasa Hokkien. Kue tiram ini pun memiliki berbagai varian. Ada yang memakai topping cumi ataupun udang, per kepingnya dijual seharga Rp16.000 hingga Rp21.000 tergantung ukuran dan toppingnya. Ini dia penampakan kue tiram yang sudah matang. Dari dua ukuran premium dan original, saya akan coba ukuran premium dengan diameter 12 cm. Wow, ketika dibuka, wow. Ketika dibuka, rumput laut dan tiramnya melimpah. Kita coba yuk. Gigit rasanya itu kayak jadi melayang gitu karena enaknya. Jadi rasa dari oyster itu memang unik ya. Kalau kita biasanya pakai saus tiram yang kemasan gitu ya, ini benar-benar aslinya. Teksturnya itu kenyal-kenyal, berpadu sama tepung dan juga yang lainnya itu crispy. Jadi pas surga dunia. Mantap.
Kuliner gorengan premium ini pun menjadi bahan pilihan oleh-oleh dari Surabaya. Karena itu juga disediakan versi beku dari setengah matangnya. Nah, habis kulineran kita lanjut jalan-jalan. Nah, jalan-jalan di kota Surabaya itu nggak harus siang atau terang, kemudian juga nggak harus di daratan. Kita bisa ngerasain yang namanya sisir sungai di malam di Kalimas, Surabaya. Yuk! Yuk, masuk perahu dan pakai safety vest terlebih dahulu. And here we go! Ya, mulai akhir Juni lalu, pemerintah kota Surabaya menyediakan wisata perahu air Sungai Kalimas. Terdapat 2 titik keberangkatan, mulai Monumen Kapal Selam Surabaya atau Taman Prestasi Surabaya. Waktu tempuhnya masing-masing berkisar 30 hingga 60 menit. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati pemandangan indah kota Surabaya dari sisi sungai ya. Berbagai cahaya lampu tampak berpendar indah dalam pantulan air sungai. Belum lagi keindahan lampion di sepanjang aliran sungai seperti ini. Lampionnya juga bermacam-macam karakter. Jadi kalau seperti ini ada lampion buah, ada juga lampion serangga. Indah banget, benar-benar indah. Tampak semua mata takjub menikmati pemandangan indah ini. Khusus untuk keberangkatan dari Monumen Kapal Selam Surabaya, waktu tempuhnya lebih panjang dan bisa mendapatkan destinasi tambahan ke Museum Pendidikan Surabaya. Ada api. Nyan sewu. Jadi memang di sini itu lebih dari sebuah hiburan, namun benar-benar mendapatkan edukasi. Di antaranya adalah sistem pendidikan mulai zaman praaksara. Seperti misalnya ditunjukkan di sini mulai ada simbol-simbol atau lukisan yang ada di gua. Kita pun mendapat beragam pengetahuan dari berbagai zaman. Termasuk ini nih. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Ayah Budi, dan seterusnya. Ini begitu populer, tapi tahu nggak siapa sebenarnya yang menciptakan metode belajar membaca ini? Di Museum Pendidikan kita bisa tahu. Inilah Ibu Siti Rahmani, pencipta Ini Budi. 15 menit mengelilingi Museum Pendidikan, perjalanan wisata perahu sungai pun dilanjutkan hingga kembali ke start awal. Kami pun kembali dimanjakan dengan pemandangan indah. Karena tingginya permintaan dan menjamin keamanan, untuk menikmati wisata perahu Sungai Kalimas Surabaya ini, pengunjung harus memesan tiket 1 hari sebelumnya di tiketwisata.surabaya.go.id seharga Rp10.000 per orang. Gimana Albi nih rasanya? Enak. Tadi bilang apa? Epic banget. Jadi memang bikin happy banget ya, dan ini memang benar-benar healing yang lengkap. Tadi kita udah kuliner udah, terus kemudian entertain udah, edukasi juga udah. Nah, kita lanjut lagi di jalan-jalan berikutnya, tetap di Good Morning Getaway.